Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, jadi yang pertama di sini saya tuh lagi mau bikin cemilan. Nah, kali ini saya tuh mau bikin bubur sum-sum. Kali ini saya bikinnya itu nggak banyak karena tepung berasnya itu di rumah tinggal dikit. Dulu tuh saya sering banget ya bikin bubur sum-sum, tapi baunya itu kayak ada apek-apeknya gitu. Nah, waktu saya ngeliat-ngeliat di TikTok, katanya biar nggak apek, jadi untuk tepung berasnya itu disangrai terlebih dahulu. Nah, bener aja dong, waktu tepung berasnya itu saya sangrai nggak ada tuh bau apek-apeknya. Nah, kalau tepung berasnya udah disangrai, nanti tinggal ditambahin aja santan kara. Kalau saya nambahin santan karanya itu satu karena pengen banget nanti hasilnya tuh gurih. Terus saya tambahin garam juga secukupnya aja. Kalau untuk air ini juga saya ngira-ngira, jadi saya nggak ada patokan berapa milinya. Nah, kalau misalkan udah ditambahin air kayak gini, ya udah tinggal diaduk-aduk aja. Kalau saya masaknya itu pakai api yang bener-bener kecil, jadi biar nanti tepung berasnya itu tanek. Bila perlu ditambahin daun pandan juga, jadi biar nanti tuh wanginya enak. Terus kalau untuk kuahnya, saya cuman pakai gula merah sama gula putih aja, disesuaikan lah ya. Kalau saya dipakein daun pandan juga untuk kuahnya. Beneran deh, saya nggak bohong, untuk bubur sum-sumnya ini tuh enak banget. Saya juga sampai bikin lagi karena ketagihan. Tapi untuk tepung berasnya tetap ya harus beli terlebih dahulu. Nah, oke, lanjut lagi ke videonya. Di sini saya tuh lagi mau masak-masak menu yang jarang banget saya masak. Untuk yang pertama, ini ayamnya itu lagi saya goreng. Untuk ayamnya nggak saya marinasi terlebih dahulu, jadi langsung saya goreng aja. Nah, untuk ayamnya ini tuh udah saya potong kecil-kecil karena pak suami saya tuh kurang suka ya ayam yang gede-gede. Nah, posisinya waktu saya lagi masak-masak ini tuh kalau nggak salah saya lagi puasa, jadi saya tuh nggak icipin masakan saya sama sekali. Nah, untuk masakannya tuh masih tetap ada di teflon karena kan belum saya icipin. Untuk masak-masaknya ini tuh sekitar jam 11-an siang. Nah, pak suami saya tuh posisinya juga lagi kerja shift malam, jadi kan posisinya ada di rumah. Terus di sore hari pak suami tuh ujuk-ujuk makan. Padahal untuk masakan saya belum saya icipin sama sekali tuh. Dan waktu pak suami makan saya agak ragu-ragu karena kan belum saya icipin ya. Ternyata kata pak suami rasanya tuh Masya Allah udah pas dong. Beneran rasanya itu seneng banget ya kalau misalkan lagi masak-masak kayak gini, rasanya itu udah langsung pas, apalagi kan posisinya itu lagi puasa. Nah, kali ini saya juga masaknya ada 3 menu. Nah, untuk yang terakhir tuh menunya sayuran toge dicampur tahu, cuman nggak saya videoin. BTW teman-teman jangan salfok ya sama suara saya. Jadi waktu saya dubbing tuh ini bangun tidur banget, makanya suaranya tuh masih kayak agak beda gitu. Oke, untuk bumbunya kalau saya simpel banget ya, bikin ayam kecap cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, terus saya tambahin cabai merah yang saya buang bijinya sama ditambahin kemiri juga. Jadi nggak saya tambahin kunyit ataupun yang lain-lainnya. Untuk bumbu tambahannya saya tambahin salam, lengkuas sama sereh. Nah, untuk bumbunya tinggal ditumis-tumis saja sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng ya udah tinggal dimasukin aja untuk ayamnya. Nah, untuk ayamnya ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau misalkan bumbunya udah tercampur merata, tinggal ditambahin air. Untuk nambahin airnya ini juga secukupnya ataupun kira-kira, kalau saya sih nggak mau yang terlalu banyak soalnya kan ayamnya tuh udah saya goreng. Nah, untuk bumbu tambahannya saya tambahin garam, gula merah, gula pasir, micin, masako ayam, soy sauce tiram sedikit aja sama kecap manis. Oh ya, saya tambahin lada juga ya, tapi sedikit, nggak usah banyak-banyak. Untuk bumbunya kan udah masuk semuanya, ya udah tinggal diaduk-aduk aja, terus jangan lupa ditutupin. BTW masak ayam kecap kali ini tuh versinya saya. Kalau misalkan kok beda caranya sama teman-teman semua, ya udah nggak apa-apa, dimaklumin aja. Soalnya kan di sini saya juga masih dalam tahap terus belajar dalam memasak tuh kayak gimana. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya tuh lagi mau masak udang. Nah, masak udang kali ini tuh buat saya doang karena kakak Ale tuh nggak mau, soalnya udangnya tuh pedes. Nah, udah lama banget saya tuh nggak masak udang, beneran deh saya nggak bohong. Ini juga rasanya enak banget, nampol banget. Jadi waktu saya icipin rasanya tuh udah pas banget, tinggal ditambahin garam aja sedikit gitu sih. Kalau menurut saya pribadi kurang asin. Nah, untuk udangnya sebelum saya masak-masak ini saya goreng terlebih dahulu. Tapi sebelum saya goreng pastinya itu udah saya bersihin ya.
Nah, untuk udangnya juga ada yang saya kupasin, ada yang enggak. Kalau misalkan udangnya itu gede banget, saya kupasin tuh kulitnya, tapi di ekornya itu enggak saya buang. Nah, kalau misalkan udangnya itu ukurannya kecil, jadi di bagian kepalanya itu saya nggak buang, terus kulitnya juga nggak saya buang, ekor, kaki itu nggak saya buang sama sekali. Tapi yang saya buang tuh cuma di bagian kotorannya aja. Karena saya tuh suka banget ya kalau misalkan makan udang ada kriuk-kriuknya dari sensasi kepala sama kulitnya. Kecuali kalau udangnya tuh gede banget, baru saya kurang suka kalau misalkan nggak dibuang di bagian kulitnya. Soalnya kan tebel banget ya kulitnya tuh. Nah, jadi kali ini untuk udangnya itu bakal saya masak udang cili padi. Beneran deh, saya nggak bohong, ini tuh enak banget, teman-teman wajib dicobain. Kalau saya resepnya itu ngeliat di TikTok cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus saya pakai cabai merah gede, pakai cabai hijau gede, terus saya pakai cabai rawit hijau, cabai merah setan juga. Udah, untuk resepnya cuman kayak gitu aja. Nah, untuk bumbunya kalau misalkan udah dichopper, jadi pakainya itu chopper ya, jangan pakai blender. Kalau pakainya itu blender takutnya nanti malah halus banget. Terus waktu lagi ngechopper juga jangan ditambahin air. Kalau ditambahin air nanti malah bumbunya itu jadi halus. Nah, bumbunya tinggal ditumis-tumis aja sampai bumbunya itu mateng. Kalau misalkan udah mateng, tinggal ditambahin aja tuh pete, karena saya tuh punya stok pete yang agak lumayan banyak. Nah, kalau misalkan udah, ya udah tinggal dimasukin aja untuk udangnya. Jangan lupa ditambahin bumbu. Untuk bumbunya kalau saya cuma pakai garam, micin, terus saya pakai masako ayam, pakai saus tiram sama sedikit pakai lada sama pakai gula pasir juga. Nah, waktu lagi masak udang sengaja banget ya saya tambahin air lagi. Takutnya tadi waktu saya lagi ngegoreng udang tuh kayak kurang mateng. Jadi saya tambahin air biar nanti udangnya itu bener-bener mateng. Nah, sambil nunggu ayam kecapnya itu mateng sama udang cili padinya itu juga mateng. Nah, di sini saya tuh mau sambil nyuci piring. Untuk piringnya ini tuh nggak terlalu banyak. Kalau resep di TikTok tuh kebanyakan mah bikinnya itu ayam cili padi, tapi kali ini tuh saya pengen beda lah ya, bikinnya itu udang cili padi. Beneran ternyata nampol banget. Karena kalau misalkan bikin ayam cili padi itu mah kayak udah biasa banget ya rasa ayam. Nah, beda banget kalau pakainya itu udang. Kalau pakainya udang tuh kayak ada rasa sensasi manis-manisnya gimana gitu dari udangnya. Beneran saya nggak bohong, ini tuh rasanya enak banget, teman-teman wajib cobain. Sesuai dengan kata-kata saya masaknya itu cuma 2 menu aja yang saya videoin, yang satu menunya itu nggak saya videoin karena lupa banget, soalnya masaknya itu kan di sore hari yang satunya. Alhamdulillah juga waktu kemarin saya masak ayam, tumben banget Pak suami itu nggak protes. Tapi biasanya kalau misalkan saya masak ayamnya itu jarang-jarang, Pak suami saya tuh emang nggak protes sih, tinggal dimakan aja walaupun emang dikit. Jadi kata Pak suami itu bukan karena masakan saya nggak enak, tapi karena Pak suami itu udah bosen sama olahan ayam. Kenapa Pak suami saya bosen ya? Karena di pabrik tuh hampir setiap hari banget Pak suami makan olahan ayam, telur, sama daging. Kalau misalkan Pak suami saya masakin ayam, biasanya tuh tetap dimakan, tapi dimakannya tuh emang sedikit, nggak yang banyak banget, lahap banget gitu. Tapi alhamdulillah banget sih, walaupun Pak suami saya tuh bosen sama masakan ataupun olahan ayam, Pak suami tetap menghargai masakan saya walaupun dimakan cuma sedikit. Karena ya kadang saya juga bosen gitu loh kalau misal masaknya cuman kayak gitu, terus kadang kan saya juga kangen ya pengen masak ayam. Makanya seringnya kalau saya masak ayam tuh saya jarang banget ya nawarin Pak suami. Biasanya kalau saya masak garang asam ayam itu juga cuman buat saya aja, apalagi garang asam ayam, ayamnya tuh masih warna putih. Waduh, Pak suami beneran gak doyan sama sekali. Oke, udahan dulu ya ceritanya, lanjut lagi. Di sini satu lagi mau nyetrika, sama seperti biasa nyetrikanya itu masih di kamar kayak gini karena kan di ruang makan tuh udah sempit. Bukan karena sempit sih, tapi karena colokannya itu ketutup dispenser. Tapi kemarin saya tuh nyoba-nyoba buat nyetrika di ruang makan lagi. Soalnya kan kalau misalkan saya habis ngejemurin baju terus udah kering, langsung semua bajunya itu saya angkatin terus saya taruh di strollnya kakak Alia. Jadi biar saya tuh inget kalau saya tuh punya setrikaan. Nah, pas saya tuh mau nyetrika, posisinya itu kan di pagi hari. Mau nggak mau kalau misalkan saya nyetrikanya itu di kamar, nanti yang ada anak-anak tuh bangun. Ya udahlah, alhasil saya nyetrikanya itu di ruang makan aja. Nah, pakainya itu roll-rollan. Alhamdulillah sih waktu nyetrika di ruang makan masih tetap enak, walaupun emang nggak ada kipas, soalnya kan masih ada semilir angin yang masuk. Masuknya itu ya sama aja dari ruang tamu. Kalau habis nyetrika, misalkan saya tuh lagi semangat banget, biasanya bajunya itu langsung saya tatain ke dalam lemari. Tapi kalau misalkan saya tuh lagi mager, ya biasanya itu saya tatain dulu di atas lemarinya kakak Alia.
Yang penting bagi saya pribadi, bajunya itu udah disetrika juga saya udah tenang banget. Kalau untuk nyetrika baju mah alhamdulillah banget, sampai sekarang saya tuh masih semangat. Tapi kalau untuk natain baju entah kenapa kadang tuh suka keluar gitu loh magernya. Pokoknya jangan ditiru ya teman-teman semua. Kalau misalkan saya tuh lagi mager, yang ditiru itu pas saya lagi semangat aja. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye bye.